Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pertemuan mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan melaksanakan presentasi yang telah kami susun yang berjudul Insentif Berdasarkan Kinerja. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Syifaulia Zahra, dan rekan-rekan saya, Husna Abadiah, Muhammad Lukman Nur Hakim, dan Handi Firlana. Materi yang akan kami sampaikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah insentif, yang kedua kinerja, dan yang ketiga adalah hubungan antara insentif dan kinerja. Yang pertama adalah insentif. Pengertian insentif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Heija Rahman, Ranu Pandojo, dan Suat Husnan. Menurutnya, insentif adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang berbeda. Dua orang dengan jabatan yang sama dapat menerima insentif yang berbeda karena bergantung pada prestasi. Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut. Insentif merupakan sejumlah uang yang ditambahkan pada upah dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian insentif menurut Mangkunegara. Menurutnya, insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi. Yang ketiga adalah pengertian insentif menurut Niti Semito, yang menurutnya insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah pengertian insentif menurut Pangabean. Menurutnya, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Tujuan insentif. Bagi perusahaan, tujuan insentif adalah agar karyawan bekerja lebih bersemangat dan lebih cepat. Yang kedua, agar karyawan bekerja lebih disiplin. Yang ketiga, agar karyawan bekerja lebih kreatif. Dan bagi karyawan, tujuan insentif adalah yang pertama, standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, bentuk-bentuk insentif. Yang pertama ada piecework atau upah potong. Adalah sistem insentif yang memberi imbalan bagi pekerja atas setiap unit keluaran yang dihasilkan. Yang kedua ada production bonus atau bonus produksi. Adalah insentif yang dibayarkan kepada pekerja yang melebihi sasaran keluaran atau output yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada commission atau komisi. Adalah insentif dalam bentuk komisi diberikan atas dasar jumlah unit yang terjual. Yang keempat ada maturity curve. Bentuk insentif ini, kurva kematangan diberikan untuk mengakomodasikan para pekerja yang memiliki kinerja tinggi, dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja yang telah berpengalaman. Yang kelima ada merit raise, adalah kenaikan gaji atau upah yang diberikan sesudah penilaian kerja. Yang keenam, Slide berikutnya mengenai kinerja akan dijelaskan oleh rekan saya, Husna Abadiah. Pengertian kinerja menurut para ahli. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Armstrong, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Tujuan kinerja adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan. Yang kedua, pemberian imbalan yang serasi. Ketiga, mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Keempat, untuk menjadi pembeda antara satu karyawan dengan yang lain. Kelima, untuk meningkatkan motivasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Mangkunegara mengkategorikan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama,
pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, keterampilan atau skill. Yang ketiga, kemampuan atau ability. Yang keempat, faktor motivasi atau motivation. Kemudian slide berikutnya yaitu hubungan insentif dan kinerja akan dijelaskan oleh rekan saya Handi Firlana. Hubungan antara insentif dengan kinerja karyawan atau job performance. Sebagai pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja atau kualitas dan kuantitas output karyawan. Jenkins dan Gupta berpendapat bahwa pada sejumlah perusahaan, insentif dapat meningkatkan produktivitas sebesar 200% selama 10 tahun di IBM. Sedangkan Dix dan McNally mengemukakan bahwa kenaikan itu sebesar 200-300% di National Bank in Little Rock, Arkansas. Selanjutnya, Locke mengemukakan bahwa insentif berupa uang lebih dapat meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya, seperti penetapan tujuan, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, dan pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Niza selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian atas waktunya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.